Saudara Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Putri Oktaviani. Saudara, pemindahan gerbong kereta rel listrik atau KRL yang terlibat kecelakaan dengan kereta Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur masih terus dilakukan. Petugas PT KAI fokus mensterilkan jalur kereta dan memperbaiki jaringan listrik. Pemindahan gerbong kereta rel listrik yang kecelakaan di Stasiun Bekasi Timur terus dikerjakan petugas PT KAI hingga Rabu dini hari. Usai sterilisasi, petugas PT KAI menguji coba jalur dengan menggunakan kereta telescopic railway crane dan kereta perbantuan. Jaringan listrik aliran atas dan jalur kereta pada Rabu dini hari telah kembali berfungsi. Jalur telah dapat dilalui kereta meski harus terjadi pelambatan atau pengurangan kecepatan saat melintasi jalur ini. Meski demikian, PT KAI belum dapat memastikan apakah Stasiun Bekasi Timur akan kembali beroperasi pada Rabu pagi. Untuk sementara, perjalanan komuter lain keberangkatan dan tujuan Cikarang hanya sampai Stasiun Bekasi. Berikutnya, saudara, 10 jenazah korban meninggal insiden tabrakan kereta Argo Bromo Anggrek dengan KRL di Stasiun Bekasi Timur yang dibawa ke RS Polri telah teridentifikasi. Kepala Rumah Sakit Polri, Brigjen Prima Heru bilang pihaknya menerima 10 kantong jenazah yang langsung diidentifikasi oleh tim DVI Polri. Seluruh jenazah telah teridentifikasi dengan pencocokan sidik jari, rekam medis, dan properti pribadi. Seluruh jenazah korban kemudian diserahkan ke keluarga. Tim DVI Polri yang terdiri dari Biro Dokpol, Pusdokes Polri, Rumah Sakit Bayangkara Tingkat 1 Pusdokes Polri, Bidokes Polda Metro Jaya, tim Pusiden Bareskrim Polri, dan Odontologi Forensik FKG UI telah menyelesaikan seluruh pemeriksaan terhadap 10 kantong jenazah yang dikirim penyidik dari TKP. Pukul 14.00 WIB telah dilaksanakan sidang rekonsiliasi untuk menentukan identitas korban dan memutuskan 10 jenazah telah berhasil teridentifikasi. Demikian rekan-rekan. Usai diidentifikasi, proses serah terima jenazah korban dilakukan oleh tim DVI Polri kepada pihak keluarga di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Proses serah terima dilakukan secara bertahap dengan terlebih dahulu memastikan kelengkapan administrasi dan kesesuaian data korban.
Saudara karyawan Kompas TV, Nur Ainia Eka Rahmadina, menjadi korban meninggal dalam insiden tabrakan kereta Argo Bromo Anggrek dengan KRL di stasiun Bekasi Timur. Ain menjadi salah satu korban dari tragedi maut laka kereta di Bekasi Timur. Senin malam, usai bekerja, Ain meninggalkan kantor menaiki KRL menuju Bekasi pada pukul 19:31 WIB. Jenazah Nur Ainia Eka Rahmadina teridentifikasi Selasa siang di Rumah Sakit Polri, Kramat Jati. Jenazah dengan nomor PM 010 teridentifikasi melalui data primer yakni sidik jari dan data sekunder yakni properti dan medis. Cocok dengan nomor AM 008 sebagai Nur Ainia Eka Rahmadina, 32 tahun, beralamat Tambun Selatan, Bekasi. Setelah selesai diidentifikasi, jenazah Ain kemudian diserahkan ke keluarga dan dibawa ke rumah duka. Keluarga serta kerabat mengantar keberangkatan jenazah Ain dari RS Polri Kramat Jati. Keluarga besar Kompas Gramedia dan Kompas TV mengucapkan duka yang mendalam atas meninggalnya Ain. Atas nama keluarga besar Kompas Gramedia, Kompas TV dan redaksi Kompas TV mengucapkan belasungkawa yang sedalam-dalamnya, kehilangan yang sedalam-dalamnya. Semoga almarhumah dilapangkan kuburnya, keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan, dan satu apresiasi, terima kasih kepada keluarga besar Nur Ainia atas dedikasi, atas sumbangsih 11 tahun untuk Kompas TV. Catatan yang luar biasa, tidak pernah ada catatan buruk atas kinerja beliau. Almarhumah juga dikenal luas pergaulannya, dikenal banyak kawannya, dan saya berterima kasih kepada teman-teman yang jurnalis yang menantikan hingga jenazah sudah teridentifikasi dan sudah dibawa ke keluarganya. Terima kasih. Setibanya di rumah duka, jenazah Ain disambut isak tangis dari keluarga. Kepergian Ain meninggalkan duka mendalam bagi keluarga dan kerabat. Pemakaman jenazah rencananya akan dilangsungkan Rabu pagi. Jenazah Ainia akan dimakamkan Rabu pagi. Informasi terkininya akan dilaporkan jurnalis Kompas TV, Fedriska Ananda dan juru kamera Septa Yoga Janaloka dari rumah duka. Selamat pagi, Fedriska. Bagaimana persiapan pemakaman Ainia di sana? Ya, Okta, untuk rencana pemakaman sendiri, informasi yang kami dapatkan ini akan diselenggarakan pada pukul 8 pagi ini. Tadi saya mendapatkan informasi ini dari adik dari Ainia, yakni Ian, yang mengatakan bahwa tidak lama lagi jenazah Ainia akan dibawa ke masjid terdekat di daerah rumah duka begitu ya, untuk dilaksanakan sholat jenazah, kemudian untuk segera dibawa ke tempat peristirahatan terakhir di TPU Mangunjaya di Tambun, Bekasi. Sejak tadi malam ketika jenazah Ainia tiba di rumah duka ini disambut isak tangis oleh keluarga. Hingga saat ini juga keluarga juga masih merasa kehilangan begitu ya, dan juga tidak henti begitu lantunan surat Yasin dan juga doa dihantarkan oleh kerabat, keluarga dan juga orang-orang terdekat Ainia. Kemudian ini menghantarkan doa untuk kepergian Ainia, di mana seperti kita ketahui juga bahwa Ainia ini merupakan rekan kerja kita yang memang dikenal baik, dikenal ramah begitu, sehingga memang sungguh sangat besar rasa kehilangan khususnya bagi kita ataupun bagi keluarga Kompas TV begitu. Ketika kami tiba juga di rumah duka ini sudah tiba terlebih dahulu dibandingkan kami begitu ya, pemimpin redaksi Kompas TV Yogi Arif Nugraha, kemudian berdatangan juga rekan-rekan Kompas TV lainnya, kemudian untuk menghantarkan rasa duka yang mendalam kepada keluarga. Dan kemudian juga tadi kami juga pantau begitu, tetangga juga masih banyak membantu pihak keluarga, kemudian juga membacakan Yasin begitu, sehingga memang
ini sangat terasa sekali suasana duka di rumah duka Aini di kawasan Tambun, Tambun, Bekasi, Okta. Fedriska, lantas setelah pemakaman, apa masih ada acara kedukaan untuk Aini ya hari ini? Ya tentu saja masih, Okta dan juga saudara, sebagaimana kemudian dalam agama Islam begitu ya, sebagaimana dianut oleh Aini dan juga keluarga ini juga akan melaksanakan tahlilan begitu. Namun apakah nanti tahlilannya akan dijalankan ataupun diberlangsungkan berapa hari ini masih kami perlu konfirmasi lagi, karena memang untuk 1 hari ataupun 2 hari ke depan ini masih akan diselenggarakan doa bersama ataupun tahlilan untuk mengantarkan Ainia ke tempat ataupun ke peristirahatan terakhir begitu, karena memang untuk sholat jenazah nanti juga akan diselenggarakan di kawasan ataupun di daerah rumah Ainia ini sendiri. Jadi memang partisipasi dari tetangga dan juga kerabat keluarga terdekat ini juga sangat terasa ya. Sejak tadi malam juga kerabat tetangga ini juga menemani pihak keluarga yang sedang berduka, sehingga memang kita juga masih menanti bagaimana kemudian nanti apakah tahlilan akan dilaksanakan dalam berapa hari, tentu kita akan konfirmasi lagi, Okta. Baik, tentu kita nantikan seperti apa prosesi pemakaman Ainia di TPU Mangunjaya, Tambun, Bekasi. Terima kasih jurnalis Kompas TV Fedriska Ananda dan juru kamera Septayoga Janelka dari Bekasi, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Saudara, breaking news Kompas TV akan kembali usai jeda, tetap bersama kami.